warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Rahmawati akan mempresentasikan hasil makalah UAS saya yang berjudul Analisa Kebijakan Turki dalam Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka di Tengah Terjadinya Krisis Migran. Ketika perang atau konflik terjadi di suatu negara atau antar negara terjadi, pihak yang dirugikan dan mendapatkan banyak dampak ketika perang tersebut terjadi adalah masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam konflik tersebut. Saat perang terjadi, masyarakat sipil yang terlibat dalam konflik tersebut memiliki rasa takut dan trauma yang berkaitan dengan kekerasan yang menjadi alasan terjadinya konflik tersebut. Contoh beberapa penyebab terjadinya konflik suatu negara yang bisa memberikan rasa trauma pada masyarakat adalah perang dan kekerasan yang melibatkan etnis, suku, ras, agama, kebangsaan, pendapat politik, hingga keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Akibat rasa trauma dan takut yang terus menghantui, masyarakat sipil yang berasal dari negara konflik tersebut akhirnya terpaksa meninggalkan negara asal mereka dan menjadi seorang pengungsi atau pencari suaka. Dengan kemungkinan besar mereka tidak dapat pulang kembali ke negara asal atau takut untuk melakukannya. Dengan status sebagai pencari suaka atau pengungsi, warga negara tersebut secara tidak langsung juga terlindungi dalam hukum internasional, sehingga mereka tidak boleh dikeluarkan atau dikembalikan dalam situasi di mana kehidupan mereka atau kebebasan mereka terancam, yaitu ketika mereka kembali ke kehidupan lama mereka di negara asal mereka yang berkonflik. Perlindungan yang dapat para pengungsi bisa berupa keamanan dari dikembalikannya mereka ke kehidupan mereka sebelumnya, akses prosedur pencari suaka atau pengungsi yang adil dan efisien, serta langkah-langkah untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka atau hak asasi manusia mereka dihormati, sementara mereka juga mengamankan solusi jangka panjang. Nah, salah satu negara yang aktif dalam menerima dan memberikan hak-hak pengungsi terbesar di dunia adalah Turki. Sejak tahun 2013, Turki telah menampung sebanyak 3,6 juta pengungsi, terutama pengungsi dari Suriah, bersama dengan 320.000 orang pengungsi dari negara lain yang juga berasal dari negara berkonflik. Lalu kita berlanjut memasuki pembahasan. Seperti yang telah dibahas di latar belakang tadi, Turki menjadi negara yang aktif dalam menerima dan memberikan hak-hak pengungsi sekaligus menjadi negara yang menampung pengungsi dan pencari suaka terbesar di dunia. Turki juga termasuk sebagai gerbang utama masuknya pengungsi di kawasan Eropa. Sejak tahun 2013, pemerintah Turki dan masyarakat Turki telah menunjukkan kemurahan hati mereka dalam mendukung pengungsi dan mengintegrasikan mereka ke dalam layanan nasional seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga layanan publik lainnya. Turki telah menampung sebanyak 3,6 juta pengungsi, termasuk pengungsi dari Suriah yang terdaftar bersama 320.000 orang pengungsi dari negara lain yang juga berkonflik. Mayoritas pengungsi dan pencari suaka yang mencari perlindungan ke Turki adalah negara yang bermasalah dengan kewarganegaraan dan konflik negara mereka, terutama mereka yang berasal dari negara Islam yang berkonflik. Tahun 2014, Turki dan UNHCR mendefinisikan people in concern sebagai mereka yang berstatus pengungsi dan pencari suaka. Mereka adalah pengungsi dan pencari suaka dari Iran, pengungsi dan pencari suaka urban, orang yang kembali ke Turki, orang tanpa kewarganegaraan, serta pengungsi dan pencari suaka dari Suriah. Pada saat itu, pengungsi dan pencari suaka didominasi oleh mereka yang berasal dari Suriah. Lalu di tahun 2021, terhitung per bulan Maret 2021, sudah ada 4 juta pengungsi dan pencari suaka yang bermukim di Turki. Mereka berstatus dalam perlindungan internasional sekaligus
pencari suaka dari negara lain. Data ini menunjukkan bahwa Turki memperlakukan pengungsi dan pencari suaka dengan baik sehingga mereka menjadi tujuan utama para pencari suaka dan juga pengungsi. Selanjutnya yaitu kebijakan Turki terkait dengan pengungsi dan para pencari suaka. Turki telah melewati ujian kemanusiaan yang berat dan telah menjaga lebih dari 3 juta pengungsi dan para pencari suaka tanpa adanya diskriminasi. Sebagai simbol open door policy di kawasan Eropa, Turki menyatakan akan terus menyediakan bantuan bagi mereka yang datang karena konflik di negara mereka tanpa diskriminasi agama, bahasa, ataupun etnis. Turki juga mengatakan akan melanjutkan usaha mereka untuk meningkatkan standar kualitas hidup pengungsi, terutama pengungsi dari Suriah di Turki dengan inisiatif untuk meningkatkan partisipasi legal para pengungsi di ekonomi Turki dan pendidikan untuk anak-anak pengungsi sebagai salah satu usaha dari Turki untuk pengungsi. Dalam perkembangannya, Turki telah menciptakan hukum yang berdasarkan dengan penandatanganan 1951 Refugee Convention dan 1967 Protokol. Penandatanganan perjanjian internasional tersebut memengaruhi Turki untuk mengusulkan kebijakan hukum tentang pengungsi dan pencari suaka untuk pertama kalinya di Turki, yaitu The Law of Foreigners and International Protection pada tahun 2013 yang diusulkan oleh parlemen. Setelah disetujui oleh para petinggi pemerintahan Turki, kebijakan hukum The Law on Foreigners and International Protection atau LFIP akhirnya mulai berlaku pada April 2014. Kemudian, kebijakan sementara Registration and Status for Syrian Refugees and Other Persons Under Temporary Protection atau Temporary Protection Regulation pun mengikuti dan berlaku pada 22 Oktober 2014. The Law on Foreigner and International Protection diusulkan pada tahun 2013 dan resmi diberlakukan pada 2014 sebagai hukum atau aturan pertama Turki yang mengatur tentang orang asing, pengungsi, dan pencari suaka. Hukum ini bertujuan untuk mengatur prinsip dan prosedur yang berkaitan dengan keluar masuknya orang asing, izin tinggal atau pergi dari Turki, serta ruang lingkup dan penerapan perlindungan yang diberikan kepada orang asing yang mencari perlindungan di Turki. LFIP mengamankan akses pengungsi ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik sosial di Turki dan mengenalkan pemulihan administratif dan yudisial terhadap keputusan suaka dan perintah deportasi secara jelas. Selain itu, status pengungsi dan pencari suaka pun juga diakui oleh Turki. LFIP juga membentuk badan imigrasi yang mengatur tentang pengungsi dan pencari suaka pertama kali di Turki, yaitu Direktorat Umum Manajemen Migrasi atau DGMM yang mengatur tentang tugas, penetapan, mandat, dan tanggung jawab mereka di bawah Kementerian Dalam Negeri Turki. Di sisi lain, LFIP juga menambahkan hukum baru yaitu kategori perlindungan. Sebelum LFIP diadopsi dan diterapkan, rezim perlindungan sementara saat itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kerangka hukum yang tidak terstruktur dan tidak diatur. Masih di tahun yang sama, pemerintah Turki juga mengeluarkan Temporary Protection Regulation pada Oktober 2014 untuk mendampingi LFIP. Kebijakan tersebut berisi tentang prosedur dan prinsip yang berkaitan dengan proses perlindungan sementara dan berlaku bagi semua orang asing seperti mereka yang dipaksa untuk meninggalkan negara mereka, tidak bisa kembali ke negara asal, melewati atau tiba di perbatasan Turki secara berkelompok maupun individu untuk mencari perlindungan darurat sementara, serta mereka yang memiliki permintaan perlindungan internasional yang tidak bisa diambil di bawah penilaian individu. Temporary Protection Regulation
juga mengacu kepada penentuan proses yang akan dilakukan terkait dengan penerimaan mereka di Turki, seperti masa tinggal di Turki, hak, kewajiban, dan keluarnya mereka dari Turki, mengatur tindakan yang akan diambil terhadap pergerakan massal, hingga aturan terkait kerjasama antara organisasi nasional dan internasional. Hak-hak yang dijamin melalui kebijakan Temporary Protection Regulation memungkinkan adanya akses bagi individu untuk mendapatkan hak-hak mereka, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan interpretasi. Selain itu, kebijakan Temporary Protection Regulation dapat diterapkan kepada semua pengungsi, termasuk masyarakat Palestina. Selain mengandalkan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan parlemen, Turki juga turut serta aktif dalam kerjasama bersama dengan pihak lain dalam memperjuangkan kehidupan dan hak dasar para pengungsi. Kerjasama yang dilakukan oleh Turki dengan pihak lain terkait pengungsi, contohnya adalah kerjasama Turki dengan UNHCR dan Turki dengan Uni Eropa. Sejak tahun 1960, Turki dan UNHCR telah bekerja sama secara terus-menerus dalam masalah pencarian suaka dan pengungsi. Pada 1 September 2016, Turki dan UNHCR menandatangani perjanjian Host Country Agreement yang meresmikan dan memperkuat kerjasama pengungsi. Dalam mendampingi Turki untuk mengatasi masalah pengungsi, UNHCR bekerja dengan memimpin dan mengkoordinasi usaha Badan PBB sebagai bentuk dukungan respon Turki terhadap pengungsi, menguatkan perlindungan lingkungan, dan akses dukungan sosial yang ada di Turki untuk mereka yang membutuhkan perlindungan internasional, bekerja langsung dengan otoritas Turki melalui pemberian bantuan kemanusiaan pada pengungsi di kamp-kamp pengungsi dan wilayah urban, serta mendukung kontribusi pada kegiatan peningkatan kapasitas lembaga dan legislatif untuk memperkuat sistem suaka nasional. Kerjasama Turki dan Uni Eropa terhadap masalah pengungsi diawali dengan adanya EU-Turkey Joint Plan yang disepakati pada November 2015 dan diadopsi pada tahun 2016. Dalam rencana tersebut berisi rangkaian tindakan kolaboratif yang dilaksanakan dan bertujuan untuk melengkapi usaha atau kebijakan Turki dalam mengelola situasi masuknya orang-orang yang membutuhkan perlindungan sementara di Turki secara besar-besaran. Uni Eropa juga mendukung pengungsi Suriah yang dilindungi oleh perlindungan sementara dan komunitas tuan rumah Turki, serta menguatkan kooperasi untuk mencegah adanya migrasi yang tidak teratur. Selain itu, Uni Eropa juga memberikan fasilitas bernama The EU Facility for Refugees in Turkey yang mengelola 6 miliar euro dalam 2 tahap dan menyediakan mekanisme koordinasi dalam 2 tahap. Kerjasama lanjutan ini dibuat untuk memastikan kebutuhan pengungsi dan tuan rumah Turki secara komprehensif dan terkoordinasi. Fasilitas yang diberikan Uni Eropa terfokus kepada bantuan kemanusiaan, pendidikan, manajemen. Selanjutnya yaitu krisis migran yang terjadi di Turki. Krisis pengungsi atau migran yang terjadi di Turki berawal dari banyaknya pengungsi dari negara-negara konflik yang memilih Eropa sebagai tujuan suaka mereka. Dalam wilayah geografi Eropa, Turki dan Yunani menjadi gerbang masuk para pengungsi atau pencari suaka menuju Eropa. Krisis pengungsi yang terjadi di perbatasan Yunani dan Turki sebagai pintu masuk ke Eropa karena Turki membuka pintu perbatasan agar bisa menyelamatkan diri dan masuk ke Eropa. Masalah krisis pengungsi ini makin besar ketika Presiden Turki, Presiden Erdogan, menyerukan kepada Uni Eropa bahwa Turki akan membuka perbatasan negara mereka dan membiarkan para pengungsi tersebut masuk ke Eropa. Hal ini dikarenakan karena tidak semua negara-negara di Eropa menerima pengungsi, sehingga mereka memberikan kewenangan tersebut dalam tanda kutip kepada Turki untuk menangani pengungsi dan menutup perbatasan mereka. Dalam kata lain,
tidak semua negara-negara membuka perbatasan mereka bagi para pengungsi. Turki juga mengatakan bahwa bantuan yang diberikan Uni Eropa kepada Turki untuk manajemen pengungsi tidak sesuai perjanjian yang mereka sepakati pada tahun 2016, yaitu 6 miliar euro, dan Ankara sebagai pusat data untuk pengungsi merasa tidak menerima dana pengungsi tersebut. Sontak seruan dari Turki tersebut memicu reaksi beragam dari negara-negara Eropa. Perwakilan negara-negara Eropa sebagian besar merasa marah kepada Turki karena merasa Turki mengancam Eropa menggunakan para pengungsi untuk mendapatkan bantuan bagi krisis yang juga sedang dialami oleh Turki selain krisis pengungsi, yaitu perang melawan Suriah dan Rusia di Idlib, juga krisis tentang demokrasi. Namun, perwakilan dari Turki mengatakan bahwa Turki tidak pernah menggunakan pengungsi sebagai alat pemerasan politik dan terus meminta pihak-pihak terkait yang menangani pengungsi termasuk Uni Eropa memenuhi janji yang disepakati pada tahun 2016 untuk mencegah aliran migran masuk ke kawasan Eropa melalui Turki dan memberikan bantuan dana untuk menangani pengungsi yang mencari suaka di Turki. Lalu hingga saat ini, meskipun sudah ada inisiatif untuk berdamai dalam menangani pengungsi antara Turki, Uni Eropa, dan pihak-pihak terkait tersebut, krisis pengungsi di Turki masih terjadi, ditambah dengan situasi pandemi yang masih berlangsung. Mau tidak mau, diperlukan kerjasama antara Turki, Uni Eropa, dan pihak yang menangani masalah pengungsi dan pencari suaka agar segera menemukan titik terang untuk menangani permasalahan krisis pengungsi yang terjadi di perbatasan Turki dan Yunani. Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang dan juga pembahasan yang terdiri dari 3 poin, dapat disimpulkan bahwa Turki memegang peranan penting sebagai negara dengan penampung pengungsi terbesar di dunia, sekaligus menjadi gerbang utama masuknya para pengungsi dan pencari suaka di kawasan Eropa. Selain itu, kebijakan, hukum, atau perundang-undangan yang dibuat oleh Turki dalam mengatur pengungsi atau pencari suaka sudah bisa dibilang cukup bagus karena pemerintah dan masyarakat Turki saling bahu-membahu untuk memberikan perlindungan dan hak-hak asasi manusia yang seharusnya bisa didapatkan oleh para pengungsi atau pencari suaka sebelumnya di negara mereka. Meskipun tidak dapat dipungkiri saat ini Turki tengah mengalami krisis pengungsi dan juga mengalami krisis dalam negeri, serta mungkin beberapa kebijakan yang mereka terapkan belum terlaksana secara maksimal, namun dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan Turki untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak asasi manusia untuk pengungsi dan pencari suaka sebagai bagian dari human being atau manusia patut diacungi jempol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.